Oleh sebab itu di dalam hadis tadi dikatakan syahrul Ramadan syahrul mubarak. Kenapa disebut dengan syahrul mubarak, syahrul bulan yang penuh berkah? Di sini bukan disebut syahrul mabruk, bulan berkah, tapi justru menggunakan sirat yang sirat matahari jumbo. Artinya bulan penuh keberkahan. Di dalamnya itu berarti penuh keberkahan, banyak berkah. Lalu apa yang disebut dengan berkah? Kalau secara bahasa berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Atau bahasa lainnya adalah kul syai'un qalil katsirul manfaat. Sesuatu yang kecil atau sedikit tetapi banyak manfaatnya. Kenapa bisa disebut seperti itu bulan Ramadan? Disebut dengan penuh keberkahan tadi. Salah satunya adalah bahwasannya di bulan Ramadan ini segala bentuk amal ibadah kita dilipat gandakan sedemikian rupa. Betul nggak? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berdasarkan hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, wa ana ajzi bih." Setiap amal anak Adam itu, Bapak Ibu sekalian, itu dikembalikan kepada dia pahalanya. Illa siyam, kecuali puasa. Wa ana ajzi bih, sayalah yang akan memberi pahalanya kata Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan Bapak Ibu sekalian itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Hatta ila sab'ati mi'ati, sampai satu kebaikan itu dilipat gandakan hingga sampai 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum semangat ini kan? Memang harus berdiri ya? Atau banyak yang belum sahur ini ya? Saya ulangi sekali lagi, mudah-mudahan yang menjawab salam saya hari ini dilimpahkan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وسفدت الشيطان وفيه ليلة خير من 1000 شهر وعند الله عتقون من النار في كل ليلة من رمضان. Al-Hadis. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minin Ini berarti sebagai warga jamaah belum hafal itu. Banyak yang salah. Palunam ya. Yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua jamaah ini semuanya kelak kita berkumpul
ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang patut kita syukuri pertama adalah karena pada kesempatan ini, pada tahun ini ternyata Allah masih mengijabai, mengabulkan doa-doa kita. Tentu Bapak Ibu sedari bulan Rajab sudah berdoa ingin sampai di bulan Ramadan. Doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita sekarang sudah sampai di bulan Ramadan, bisa jadi itu berkah doa-doa kita sebelumnya. Karena kita sudah sampai di bulan Ramadan, maka Allah tentu telah memberi kita nikmat, yakni nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Apakah tahun depan kita bisa bertemu lagi? Allah a'lam. Tidak pasti ya, tidak tahu kita. Oleh sebab itu, karena Allah segitu besar memberi nikmat kesehatan, nikmat umur ini, maka selayaknya kita harus bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Tetapi yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian adalah nikmat sehat imannya. Kalau tadi itu adalah nikmat sehat jasmaninya, tetapi yang tidak kalah penting daripada sehat jasmani adalah sehat rohani, sehat keimanan kita. Bisa jadi tetangga kita tidak berdoa pada saat itu untuk sampai kepada bulan Ramadan, tidak sampai, tapi dia sehat sampai sekarang. Tapi apakah mereka puasa? Apakah mereka sholat tarawih? Apakah mereka sholat berjamaah? Nah, tentu ini adalah bagi kita, karena kita bisa sholat jamaah di sini. Saya yakin ini adalah ahli tarawih semua, sholat tarawih semua, ahli tadarus semua. Karena kita masih memiliki kesempatan itu untuk beribadah tadi itu, dan kita buktikan dengan hadir di masjid ini, maka juga kita perlu bersyukur karena masih diberi kenikmatan keimanan, sehat imannya. Oleh sebab itu selayaknya juga kedua kalinya kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baru kita mulai. Sebelum ini udah hilang. Tapi nanti kalau masih mau kita lanjut. Saya sih siap-siap saja sampai jam 6 itu siap. Sampai jam 7 mah kita siap. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ayat tadi yang ingin saya jelaskan adalah karena kita masih di awal, ini adalah hari ke. Ini berarti kalau yang banyak menghitung nih, ini sudah berkurang 4 hari, tinggal lihat ini buat kue lah, ini dan itu pikiran. Tapi tidak ya. Kenapa kita harus menghitungnya juga? Itu supaya kita introspeksi atau jaga-jaga. Apakah 4 hari telah berlalu itu kita sudah beribadah kepada Allah? Apakah puasa kita itu diterima oleh Allah? Karena Bapak Ibu sekalian, doa tadi itu adalah lanjutannya. Wa ballighna Ramadan, kemudian wa a'inna ala siyami Ramadan wa qiyami Ramadan wa tilawatil Qur'an fi lailatin wa naharin min Ramadan. Kita sudah disampaikan, kita sudah sampai berada di bulan Ramadan tahun ini, maka doa selanjutnya yang kita baca itu adalah ya Allah, mohon pertolongan, kami mohon pertolongan, mudah-mudahan kami bisa puasa, ya, bisa puasa selama 1 bulan, kemudian bisa qiyamu Ramadan, bisa menghidupkan bulan-bulan Ramadan dengan cara tadarus, tarawih, witir, bahkan tahajud. Kemudian yang terakhir adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran tadi atau dengan tadarus tadi. Tadarus bisa jadi di mushola atau di masjid, tapi membaca Al-Quran bisa di rumah, bisa sendirian. Oleh sebab itu, lagi-lagi kembali ke awal tadi, karena kita sudah sampai di bulan Ramadan ini,
setidaknya 3 perkara tadi itu harus kita lakukan. Ini puasa, kemudian qiyamul lail, kemudian yang ketiga adalah tilawatul Quran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ayat Al-Quran tadi yang saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini kalau dibahas per kalimat mungkin lama sekali, tapi singkat saja. Bahwasannya Allah memanggil kita dengan sebutan orang-orang yang beriman. Padahal bisa jadi sebelumnya kita jarang sholat, jarang ibadah yang lainnya, bahkan udah jarang ibadah tapi maksiat justru jalan terus. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sayangnya kita kepada umat Rasulullah SAW, tetap dipanggil dengan panggilan yang sangat lembut sekali. Wahai orang-orang yang beriman. Entah itu hai orang-orang yang beriman yang sudah haji, yang umrah 3 kali, tidak disebutkan, betul? Tapi semua orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah, terutama umatnya baginda Rasulullah SAW ini, untuk berpuasa. Oleh sebab itu salah satu keterangan atau asbab nuzul daripada ayat ini, kenapa diwajibkan puasa Ramadan? Karena pada saat itu Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi, kenapa kalian puasa bulan Asyura atau puasa Asyura? Kata orang Yahudi, karena kami bersyukur kepada Allah karena pada tanggal 10 bulan Muharram itu Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun ya. Dari Fir'aun. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya kami lebih berhak kepada Nabi Musa. Kemudian karena itulah setelah itu turunlah ayat Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi turunlah perintah tentang kewajiban puasa kebetulan pada tahun kedua Hijriah. Kalau tahun kedua Hijriah kira-kira diwajibkan puasa di Makkah atau di Madinah? Di Madinah. Karena sudah hijrah dapat 2 tahun. Saat 2 tahun di kota Madinah itu diwajibkan puasa. Begitu juga dengan zakat pada tahun kedua Hijriah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwasannya kita oleh Allah walaupun banyak melakukan maksiat, walaupun banyak melakukan kemungkaran, kewajiban kita tinggalkan, apalagi kesunahan tidak pernah kita kerjakan, tapi Allah itu sangat sayang, sangat cinta kepada umatnya Rasulullah SAW. Maka dipanggillah dengan ayat tadi, hai orang-orang yang beriman. Kalau bahasanya anak-anak, ya bunayya, wahai anakku, dengan lemah lembut, dengan penuh kecintaan. Karena Allah memanggil kita dengan penuh kasih sayang, penuh kecintaan, maka tentunya seharusnya kita membalasnya dengan mengerjakan yang telah diperintahkan, yakni puasa Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa kita kemudian diwajibkan untuk puasa? Selain asbabun nuzul ayat tadi itu adalah dengan keterkaitannya dengan puasa Asyura, juga karena ingin kita itu disamakan seperti umat-umat terdahulu dari segi ibadah, dari segi pahalanya. Ini salah satu keterangan menjelaskan demikian. Karena umat-umat terdahulu itu ratusan tahun, ibadahnya ratusan tahun. Kira-kira Nabi siapa yang umurnya lebih dari 1000 tahun? Nah, ini kalau yang bisa jawab nanti dapat buka puasa di sini. Nabi siapa? Nabi Nuh berapa tahun? Kemudian Nabi Ali berapa tahun? Nabi sebelumnya itu Nabi Nuh yang paling lama ya. Itu semuanya umurnya itu ratusan tahun. Ibadah mereka itu bisa ratusan tahun. Tapi jemaah yang didapat atau pengikut yang didapat oleh Nabi Nuh berapa orang? 12 orang. Jadi banyak sekali nabi-nabi terdahulu walaupun ratusan tahun mereka berdakwah, tapi
kita umatnya Nabi Muhammad SAW itu sama dengan umat-umat sebelumnya. Oleh sebab itu di dalam hadis tadi dikatakan syahrul Ramadan syahrul mubarak. Kenapa disebut dengan syahrul mubarak, syahrul bulan yang penuh berkah? Di sini bukan disebut syahrul mabruk, bulan berkah, tapi justru menggunakan sirat yang sirat matahari Jumat. Artinya bulan penuh keberkahan. Di dalamnya itu berarti penuh keberkahan, banyak berkah. Lalu apa yang disebut dengan berkah? Kalau secara bahasa berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Atau bahasa lainnya adalah kul syai'un qalil katsirul manfaat. Sesuatu yang kecil atau sedikit tetapi banyak manfaatnya. Kenapa bisa disebut seperti itu bulan Ramadan? Disebut dengan penuh keberkahan tadi. Salah satunya adalah bahwasannya di bulan Ramadan ini segala bentuk amal ibadah kita dilipat gandakan sedemikian rupa. Betul nggak? Rasul SAW bersabda berdasarkan hadis qudsi, Allah SWT berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu, Bapak Ibu sekalian, itu dikembalikan kepada dia pahalanya. Illa siyam, kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, sayalah yang akan memberi pahalanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan, Bapak Ibu sekalian, itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Hatta ila sab'ati mi'ati, sampai satu kebaikan itu dilipat gandakan hingga sampai 700 kali kebaikan. Misalnya nih, satu kebaikan, Bapak Ibu sholat tarawih 1 kali, ini kebaikan atau bukan? Kebaikan. Sholat tarawih misalnya 1 kali, itu misalnya kita kaitkan pahalanya itu biasanya sholat sunnah itu hanya 1, tapi di bulan Ramadan dinaikkan sampai 10. Tapi ternyata pekerjaannya penuh ikhlas, penuh kesabaran, segala rintangan dia hadapi misalnya, tetap dia bisa mengerjakan sholat ibadah sunnah tadi. Itu dengan kesabarannya itu, Bapak Ibu sekalian, satu kebaikan tadi bisa dinaikkan lagi, dilipat gandakan sampai 700 kali kebaikan, walaupun 1. Atau Bapak Ibu misalnya baca Al-Quran, tadarus, saya tidak bisa Ustaz, bacanya masih belepotan misalnya, terbata-bata, itu tetap akan ada pahalanya. Bapak Ibu sekalian, dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan, man qara'a harfan min suratil Qur'an falahu al-hasan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia dapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikannya itu dilipat gandakan jadi 10. Ini kalau mau dihitung, misalnya Alif Lam Mim, ini bisa dicek nanti di kitab At-Tibyan misalnya, atau Mabahis Ulumul Quran, banyak keterangan tadi. Kemudian contoh tadi itu Alif Lam Mim, ya. Lam aqul alif lam mim harfun. Saya, kata Ibnu Mas'ud, tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Berarti ketika ibu-ibu ini misalnya, bapak-bapak misalnya bilang alif lam mim, mengucapkan itu 3 huruf yang kita baca. Kalau 1 huruf tadi 1 kebaikan, dilipat gandakan 10 misalnya, baca alif lam mim saja 3 huruf tadi sudah berapa kebaikan? 21. Kalau ternyata dilipat gandakan 30 ya. Kalau ternyata dilipat gandakan sampai ke 700 kebaikan tadi, walaupun 3 huruf tadi, itu bisa 2100 kebaikan. Makanya di bulan Ramadan itu disebut dengan bulan keberkahan. Bahkan lanjutan hadis qudsi tadi itu, Bapak Ibu sekalian, lahulu fi fammis sha'im atyabu minal
indallah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, walaupun tiap harinya kita itu tidak sikat gigi ya, jangan tidak pula nanti kalau habis subuh ya sikat gigi lah, nanti bau pula. Jadi baunya atau mulutnya orang yang berpuasa nanti baunya itu artinya lebih baik, lebih harum minal misik, dari minyak misik indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dicoba di dunia, apalagi dijimat ke tetangganya nanti. Kata Ustaz tadi ini lebih ini udah gitu. Itu alidama itu ya. Itu tidak boleh. Ini makanya ditegaskan tadi indallah, di sisi Allah. Ya, jangan coba-coba dicoba ke tetangganya. Ini itu tidak untuk dipraktekkan di dunia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, walaupun ternyata kita udah tahu baunya macam mana ya kan, tapi itu kelak itu justru lebih harum daripada minyak misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikian ya, kita kelak menjadi orang paling mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu keutamaan daripada adanya bulan Ramadan tersebut. Kemudian bayangkan, ini salah satu ibadah tadi sunnah misalnya. Coba kita lihat bagaimana hadis Nabi mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'im. Barang siapa yang memberi buka puasa atau takjil, kana lahu mithlu ajri sha'im, maka bagi dirinya itu seperti pahala orang yang puasa, min ghairi ayyan kusa syai'un min, tanpa mengurangi pahala orang yang makan atau minum dari takjil yang kita sediakan. Jadi siapa kira-kira yang selalu menyiapkan takjil di sini? Ada yang nanggung atau dari masjid? Ada takjil di sini saja. Bayangkan kita cuma memberi takjil saja, atau ibu misalnya aqua, tapi jangan aqua yang paling jelek, udahlah hari ini yang paling jelek ya. Itu tidak bagus juga. Justru yang paling bagus. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan misalnya kita menyediakan aqua saja misalnya, karena itu bagian daripada takjil tadi untuk orang puasa tadi, maka dia dapat pahala seperti orang yang puasa. Kalau kita memberikan satu orang, itu dapat satu pahala seperti orang puasa. Tapi kalau kita ternyata memberi satu kardus, berapa orang yang minum air kita? Tapi jangan pula, ini banyak kardus ini ujung-ujung dibawa pula, itu tidak boleh. Ya, bukan untuk buka puasa, itu siap-siap air. Ya, jadi kalau ada orang yang menyediakan tadi, menyediakan buka puasa di sini, cuma dengan air tadi, takjil tadi itu, apalagi kemudian diikuti dengan apa? Dengan gorengan, kemudian pulang, apalagi dikasih nasi rendang, nasi padang, apalagi kapsa, subhanallah, itu lebih banyak lagi pahalanya. Makanya salah satu misalnya, Bapak Ibu misalnya orang tua sudah tidak ada, sudah meninggal misalnya, tapi pengen tetap orang tua itu mendapatkan pahala dengan adanya bulan Ramadan, maka ibu-ibu, bapak-bapak tinggal bersedekah. Saya mau bersedekah takjil ini atas nama orang tua saya yang sudah meninggal begini. Ini sampai atau tidak? Tetap sampai, karena itu salah satu kebaikan. Jadi kullu ma'rufin shadaqah wa kullu shadaqatin yuwassalat ila man ataya. Setiap kebaikan itu adalah sedekah, dan sedekah yang disediakan atau dipersiapkan diberikan kepada siapa orang yang ingin diberikan, maka wasal, insya Allah itu sampai. Makanya orang tua saya sudah lama wafat, saya masih ada rezeki gitu, ingin berbagi supaya bermanfaat dengan orang tua, maka banyak-banyaklah bersedekah atas nama orang tua. Orang tua sudah banyak sedekahnya misalnya, udah atas nama Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kenapa tadi saya sebut sebagai Syahrul Mubarak tadi itu? Karena banyak kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Apalagi tadi memberi takjil sampai 1 bulan penuh, udah saya yang nanggung di sini. Itu berapa kebaikannya kalau seperti itu? Tapi harus ikhlas kan. Kalau tidak dibagi dengan ikhlas tidak dapat juga.
Tapi jangan sampai udah dia menyumbang di situ, nih saya yang nanggung 1 bulan ini penuh, pokoknya apa kata saya lah. Ini juga tidak boleh kan. Kalau kami waktu jadi mahasiswa itu selama 1 bulan penuh itu kami ditanggung oleh 1 orang, bahkan itu tiap tahun dari berbagai negara hanya 1 orang yang nanggung. Sampai sekarang kami tidak pernah kenal orangnya siapa. Karena dia yang penyumbangnya itu tidak mau ketahuan. Jadi dia lewat orang lain. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa menjadi donatur terutama di masjid ini, sehingga tadi masuk kepada kategori orang yang senantiasa memberi buka puasa, dan tentunya harapannya adalah kita panen pahala. Kalau kita ke mall misalnya, jangankan ke mall Kota Baru saja misalnya, atau dekat-dekat sini ini Dr. Wahidin banyak. Oh ini diskon sekian. Ini dikejar kemana-mana, ramai enggak? Terutama yang anak-anak muda itu pokoknya yang paling murah itu ramai semuanya. Kenapa? Karena ada diskonnya. Tapi kalau Ramadan udah sedemikian rupa diberi pahala, supaya kita tadi niatnya apa? Supaya sama dengan nabi-nabi sebelumnya, diberi berbagai kemudahan, bahkan dilipat gandakan sedemikian rupa. Tapi apakah kita memanfaatkan bulan Ramadan atau tidak? Padahal di hadis tadi dikatakan bahwasannya iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah itu mewajibkan kepada kita. Seharusnya kita bangga Bapak Ibu sekalian. Kalau haji mau kita kerjakan itu sangat susah, karena bisa jadi kita tidak punya duit. Haji itu bagian daripada rukun Islam. Puasa juga bagian daripada rukun Islam. Rukun Islam yang kita kerjakan ini Bapak Ibu sekalian, itu tidak bisa dikerjakan tiap bulan. 1 tahun hanya 1 bulan. Makanya kenapa kita harus bangga tadi itu? Kita sudah berada, kita sampai di bulan Ramadan, karena kita bisa melaksanakan salah satu rukun Islam yang nomor 4 ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ita'iz zakat wa apa? Ada shalah ya, ada shalah wa ita'iz zakat wa tasum Ramadan wa tuhijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Jadi wa tasum Ramadan itu adalah puasa di bulan Ramadan itu salah satu kewajiban, salah satu rukun Islam, salah satu kenapa kita bisa disebut sebagai orang Islam, disebut sebagai orang Muslim, apabila kita telah mampu melaksanakan puasa. Jadi kalau yang belum puasa masih belum disebut Islam. Kok bisa? Karena tadi rukun Islam itu ada 5, syahadatain, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi kalau haji, syahadat sudah kita, kemudian sholat, alhamdulillah sudah, zakat juga, maka puasa itu harus kita lakukan walaupun itu hanya dalam 1 bulan. Maksud saya dalam 1 tahun itu 1 bulan itu. Kalau zakat itu bisa dilakukan kapan saja, asal bukan zakat fitri saja ya, tapi zakat mal misalnya. Karena tidak hanya zakat itu tidak hanya zakat fitri, tapi ada zakat mal. Itu kalau kita ada duitnya itu dikeluarkan kapan saja bisa, asal sudah nisab dan sudah haul. Tapi kalau puasa ini ditentukan bulan, waktunya ditentukan. Makanya kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pertanyaan dia muncul? Katanya setan itu dibelenggu. Tadi kan katanya surga, pintu-pintu surga itu dibuka sedemikian lebar. Pintu neraka katanya ditutup. Tapi kenapa masih banyak maksiat, banyak kemungkaran? Ini yang perlu kita pahami bahwasannya kenapa di hadis tadi dikatakan wa tuftahu abwabul jannah, itu dibuka pintu-pintu surga itu karena tadi itu ketika bulan Ramadan datang maka semua pahala dilipat gandakan sedemikian rupa sampai 700. Bahkan kalau puasa itu Bapak Ibu sekalian, itu pahalanya kita tidak tahu, karena yang memberi pahala itu Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa kalau diberi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu
bisa mengalahkan semua ibadah tadi. Tergantung keikhlasan dan keridhaan kita berpuasa. Oleh sebab itu, karena banyaknya pahala yang dilipat gandakan itu, seakan-akan pintu surga itu dibuka lebar bagi kita. Kemudian tughlaqu abwabun nar, dikunci pintu-pintu neraka itu karena bulan Ramadan itu kita banyak beribadah, maka untuk melakukan kemaksiatan itu semakin kecil. Karena semakin kecil, maka pintu neraka itu seakan-akan sudah tertutup, tidak ada orang yang ingin masuk ke neraka. Tapi ibadah semua, karena ibadah semuanya. Tapi ini yang puasa. Kalau yang tidak puasa tidak. Oh, saya sudah sampai di bulan Ramadan tapi tidak puasa. Oh, dia sudah puasa tapi puasanya disiarin kemana-mana dengan sombongnya gitu. Itu juga tidak ikhlas tadi. Karena puasa itu harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kemudian karena batasnya sampai 5:30 atau masih lanjut atau gimana nih? Ibu-ibunya udah ngantuk nih kayaknya. Makanya sengaja saya tadi ini berdiri nih, karena kalau udah bulan Ramadan, apalagi habis subuh itu rawan. Apalagi yang jauh-jauh rawan itu, rawannya rawan tidur, rawan ngantuk. Tapi alhamdulillah setelah saya lihat tidak ada yang tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebentar lagi ya, 5 menit lagi. Wasuffidat syayatin, setan-setan pada bulan Ramadan itu dibelenggu. Tapi kenapa tadi itu masih banyak orang yang zina, masih banyak orang yang makan ternyata dengan bangganya dia tidak puasa, makan di depan orang, melakukan maksiat tapi dia bangga, melakukan kemungkaran tapi dia bangga, padahal dia orang Islam, orang yang beragama, berkeyakinan tapi bangga dengan melakukan kemaksiatan. Padahal juga di bulan Ramadan. Apakah setan tidak benar-benar dibelenggu? Maksud hadis ini wasuffidatis syaitan, setan itu dibelenggu saat bulan Ramadan karena ketika umat Islam itu semuanya beribadah, sibuk dengan ibadahnya, sibuk dengan puasanya, sibuk dengan qiyamul lailnya, sibuk dengan tadarusnya, sibuk dengan mempersiapkan takjil tadi, sibuk dengan bersedekah, maka pada saat itu setan untuk mengganggu kita itu tidak ada ruang. Sehingga ruangnya semakin sempit. Saat sempit itu setan tidak berhasil melakukan apapun. Pada saat itu sepertinya setan itu seakan-akan dia terbelenggu karena tidak bisa mengerjakan apa-apa. Ini bagi kita yang benar-benar telah melakukan puasa tadi, ya. Apabila kita benar-benar melakukan puasa, dalam artian puasa itu Bapak Ibu sekalian, bahwasannya dia mencegah dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan, ya. Karena puasa ini, kenapa puasa itu diberi pahala sedemikian rupa? Karena di dalam hadis keterangan, li'anna shaim yada'a ta'amahu wa syahwatahu. Karena seorang yang berpuasa itu yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Karena orang yang berpuasa itu Bapak Ibu sekalian meninggalkan untuk tidak makan, tidak minum dan menjaga syahwatnya atau meninggalkan syahwatnya. Karena demikian itu maka dia diberi pahala sedemikian rupa, sedemikian besar. Bahkan nanti Bapak Ibu sekalian ketika hendak masuk surga, orang-orang yang berpuasa itu punya jalur tol, tapi bukan tol langitnya, tapi tol atau jalan atau pintu khusus untuk masuk ke surga, yang disebut dengan pintu apa namanya? Ar-Rayyan, ya. Jadi lewat masuknya lewat pintu itu. Ini kan banyak pintu nih misalnya. Ini pintu misalnya. Ternyata kita khusus orang-orang yang puasa tadi itu ada jalur khusus, pintu khusus kita untuk masuk lewat sini. Makanya ini juga bagian daripada kekhususan, ya, untuk kita umat Rasulullah SAW. Apalagi tadi saya katakan kalau pengen ini karena udah terakhir nih ya, apalagi pengen banyak tadi dapat pahala Bapak Ibu sekalian, maka banyak-banyaklah terutama bersedekah.
bersedekah dari yang tadi takjil misalnya. Kalau ternyata di sini tidak ada, takjil sudah banyak, ada orang tadarus, kasihlah kue biar semangat anak-anak kita ini. Ingat, ada sebuah kisah yang menjelaskan begini. Suatu saat Siti Aisyah itu membeli seorang budak, dibawa ke rumahnya budak tersebut. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Ya Muhammad, ukhrujha min bait. Wahai Muhammad, keluarkan budak ini dari rumah. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa mau dikeluarkan wahai malaikat Jibril? Li'annaha min ahli nar. Karena perempuan ini, budak ini adalah ahli neraka. Kemudian budak tadi itu dikeluarkan dari rumah Rasulullah, tapi oleh Siti Aisyah itu diberi bekal berupa kurma. Kemudian budak itu keluar dari rumah itu, kemudian membawa kurmanya, sebagian dimakan dan sisanya itu dimakan untuk lanjut dalam perjalanan lanjutannya. Saat melanjutkan perjalanan, si budak ini ternyata menemukan orang yang sangat kelaparan. Sisa kurma tadi itu ternyata oleh budak yang sudah divonis oleh malaikat Jibril ahli neraka tadi, ternyata sisa kurma yang tadi itu diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tadi. Setelah diberikan itu, kemudian malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, ambil lagi, datangkan lagi budak yang pernah kalian usir dari rumah ini, karena dia telah menjadi penduduk surga, menjadi ahli surga. Dia pindah dari ahli neraka menjadi ahli surga disebabkan karena dia bersedekah. Ini tidak di bulan Ramadan, apalagi kita bersedekah di bulan Ramadan. Apalagi kita memberikan sedekah itu kepada orang ramai banyak, utamanya di masjid ini, menyiapkan misalnya tadi itu takjil atau buka bersama atau yang lainnya. Ya, ini tentunya yang sebelumnya kita ternyata sudah kayaknya udah berada di ambang api neraka, itu berpindah dari ambang pintu neraka menjadi pintu surga, ada di pinggiran surga, gara-gara kita banyak bersedekah, terutama di bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, terutama terhadap pribadi saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian, sehingga apa yang saya sampaikan itu ada hikmahnya dan bisa diterapkan, dipraktikkan dalam keseharian kita, terutama di bulan Ramadan ini. Kita tidak tahu bulan Ramadan tahun depan bertemu lagi atau tidak, tapi harapan kita semua mudah-mudahan tahun depan kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan bertemu lagi. Sekali lagi saya ucapkan, saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.